Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Mei Sisis Karita dari MDP 152 Kota Palembang. Di tengah pandemi seperti ini, bukan hanya sektor kesehatan yang dirugikan, tetapi juga sektor pendidikan. Saat ini sekolah tidak dibuka dan sekolah dilakukan dengan online. Dan anak-anak belajar di rumah. Untuk itu, dengan adanya program dari Kemendikbud dan Ditjendikti, anak-anak bisa kembali belajar bersama, yakni belajar dari rumah. Dengan adanya program belajar mengajar dari rumah dari Kemendikbud dan Ditjendikti, anak-anak sangat terbantu dalam belajar dan juga mengerjakan tugasnya. Jadi mau tahu gimana cara saya untuk melakukan mengajar dari rumah? Silakan saksikan sampai habis. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi ngapain nih? Lagi ngobrol-ngobrol. Gimana ininya sekolah online? Susah kak, banyak yang nggak ngerti. Jadi kakak itu mengikuti program dari Ditjendikti, ini mengajar dari rumah. Dan kakak mau ngajak kalian untuk belajar bareng sama kakak di rumah, mau nggak? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Saya mau minta izin untuk mengajak anak ibu untuk belajar bersama saya karena saat ini saya sedang melakukan program yakni belajar dari rumah dari Kemendikbud dan Ditjendikti. Bersedia Bu anak ibu? Oh, sangat bersedia sekali. Jadi gimana nih respon ibu dengan program yang dilakukan dari Kemendikbud ini yakni belajar dari rumah? Saya sangat terbantu sekali dengan program ini. Di tengah pandemi sekolah ditutup, jadi anak kami di sekolah di rumah, dengan adanya program ini anak kami sangat terbantu sekali dalam belajar, cara belajarnya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ingat, di tengah pandemi seperti ini kita harus mentaati protokol kesehatan, yakni dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, sebelum belajar kita harus membersihkan tangan terlebih dahulu. Oke. Silakan masuk. Oke adik-adik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai belajar. Kalian bawa buku prakarya sama seni budaya. Oke. Sekarang seni budaya, kita mulai dari seni lukis. Gaya dan aliran seni lukis. Ada yang tahu pengertian seni lukis? Tahu? Oke, Mbak jelasin dulu ya. Di buku ini, secara umum, seni lukis itu diartikan sebagai karya seni berwujud dua dimensi yang dalam penciptaannya mengolah unsur-unsur di dalamnya melalui pertimbangan yang estetik. Ada beberapa tujuan dari seni lukis. Ada tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan juga tujuan komersial. Yang pertama itu tujuan religius. Tujuan religius artinya sebuah karya dibuat sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Contohnya pada zaman dahulu seni dibuat untuk perlengkapan ritual. Yang kedua ada tujuan kritik sosial. Tujuan ini kritik menggunakan sebuah karya seni merupakan penyampaian kritik secara tidak langsung.
Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga ada tujuan ekspresi. Seorang seniman dapat mencurahkan ekspresi jiwanya melalui sebuah karya seni. Karya seni yang dihasilkan pun sesuai dengan apa yang dirasakan oleh penciptanya. Yang keempat ada tujuan komersial. Dalam tujuan ini karya seni dibuat hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual karya tersebut. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Ada Mbak. Ya. Nomor 1. Seni lukis adalah cabang dari seni A. Rupa, B. Tari, C. Pertunjukan, dan musik. Oke, jadi seni lukis itu adalah cabang dari seni rupa. Jadi semuanya A. Baiklah, cukup sekian video dari saya, Messi Siskarita, MDP 152 Kota Palembang. Terima kasih kepada Ditjen Dikti dan Kemendikbud atas program yang sangat bermanfaat ini. Semoga program ini akan terus berlanjut dan dapat membantu anak-anak sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.